Oke, what's up guys? Nah, kali ini gue mau merangkum film yang cukup seru nih. Film ini berjudul Spider-Man Into the Spider-Verse. Film ini dirilis tahun 2018 lalu. Nah, film ini sendiri bakal berkisah tentang meninggalnya si Peter Parker dan munculnya Spider-Man yang jauh lebih kuat. Oke, penasaran? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Nah, film ini diawali memperlihatkan seorang yang punya hobi graffiti, dan dia ini bernama Miles Morales. Lalu saat dia sedang menggambar, dia ini tiba-tiba dipanggil ayahnya untuk bersiap pergi ke sekolah barunya. Lalu di sini si Miles ini pergi berangkat ke sekolahnya. Nah, saat di perjalanan, di sini tiba-tiba sepatunya ini terinjak, yang mengakibatkan dia pun terjatuh di sana. Lalu di sana juga kebetulan ayahnya pun datang, yang mana ayahnya ini adalah seorang polisi. Lalu dia ini mengantarkan si Miles pergi ke sekolah barunya. Nah, saat di perjalanan, di sini ayahnya ini melihat berita Spider-Man di TV, yang mana di sini ternyata ayahnya ini sangat benci terhadap Spider-Man karena menurut dia ini selalu bertingkah semaunya. Lalu singkat cerita, si Miles ini sampai di sekolahnya. Dan di sini dia ini dipusingkan dengan banyak banget pelajaran dan juga tugas di sekolahnya. Dan kadang dia juga sering banget diomelin karena terlambat. Sit down. Nah, kemudian di sini si Miles ini dipanggil karena dia mendapatkan nilai yang jelek. Lalu di sini gurunya ini menawarkan kalau si Miles bisa merubah nilainya menjadi 100, tapi dengan catatan dia bisa menuliskan tentang dirinya dan juga cita-citanya. Nah, di sini untuk mengerjakan tugas itu, si Miles ini memutuskan untuk bertemu pamannya. Nah, pamannya ini bernama si Aaron. Dan di sini pamannya ini merupakan orang yang paling dekat dengan si Miles dibandingkan ayahnya. What's the name? Nah, di sini juga terlihat si Miles ini sangat terbuka dengan pamannya, sampai-sampai dia juga berani menceritakan wanita yang dia taksir. Lalu di sini pamannya yang merupakan mantan fuckboy, dia ini mencoba mengajari si Miles cara mendekati wanita, yaitu dengan sentuhan di bahunya. Lalu saat pembicaraan itu berlangsung, di sini pamannya ini gak sengaja melihat karya grafiti si Miles. Lalu pada akhirnya dia ini mengajak si Miles untuk pergi ke lorong bawah tanah kereta api. Nah, di sini pamannya ini mendukung hobi si Miles dengan cara mencarikan tempat menggambar agar si Miles bisa menggambar grafiti di dinding. Lalu setelah selesai menggambar, di sini pamannya ini mengajaknya untuk pulang karena dia ada tugas pekerjaan. Lalu di sini saat si Miles mau bikin Insta story, tiba-tiba saja ada laba-laba yang datang dan langsung menggigit si Miles. Miles, let's go. Lalu singkat cerita, keesokan harinya si Miles ini mulai merasakan hal-hal yang aneh di tubuhnya, seperti penubuhan yang sangat cepat sampai suara hati yang begitu sangat tertekan. Nah, di sini saat si Miles milaweng, dia pun gak sengaja nih menabrak seorang wanita. Dan wanita ini bernama si Gwen. Nah, dia ini merupakan wanita yang ditaksir oleh si Miles. Lalu di sini si Miles ini mulai mempraktekkan ajaran fuckboy pamannya, dan dia pun langsung menempelkan tangan di bahunya. Am I doing this in slow motion or does it just feel that way? Hey. Tapi di sini tiba-tiba saja tangannya ini malah menempel di rambut si Gwen, dan di sini mau gak mau si Gwen pun harus menggunting rambutnya. Nah, karena hal itu si Miles juga merasa sangat tertekan karena banyak banget orang yang memperhatikannya. Lalu kemudian di sini si Miles ini diberhentikan oleh penjaga sekolah karena di mana dia ini tahu kalau tadi malam si Miles kabur dari asramanya. Lalu di sini si Miles ini mencoba untuk kabur dari sana.
Dan saat dia panik, tiba-tiba saja si Miles ini mendapatkan kekuatannya, yang mana dia ini bisa menempel di dinding. Nah, di sini si Miles ini merasa bingung dan panik. Lalu dia ini mencoba menelpon pamannya dan juga ayahnya, tapi mereka berdua ini tidak bisa dihubungi. Nah, pada akhirnya si Miles ini memutuskan untuk mencari laba-laba yang waktu itu menggigitnya. Lalu saat sudah menemukan laba-laba itu, tiba-tiba saja laba-laba itu pun ngeglits. Nah, di sini pikiran si Miles pun makin jadi bingung. Lalu di sana juga dia pun tidak sengaja melihat pertarungan antara Spider-Man melawan si Goblin, yang dimana Spider-Man ini mencoba menghentikan portal dimensi. Nah, saat pertarungan itu berlangsung, tiba-tiba saja si Miles ini terjatuh. Dan di sana Spider-Man yang melihat itu, dia pun langsung mencoba menolongnya. Dan di sini secara tidak sengaja, insting laba-laba mereka pun saling bereaksi. Dan di sini si Spider-Man yang menyadari kalau si Miles juga adalah seorang Spider-Man, dia ini berkata kalau dia akan mengajarkan si Miles cara menggunakan kekuatannya. Nah, setelah percakapan itu, di sini Spider-Man ini kembali melanjutkan pertarungannya. Nah, di sini terlihat Spider-Man ini diserang oleh si Prowler, dan dengan sangat terdesak, dia juga harus berusaha melawan si Goblin. Lalu di sisi lain, si Kingpin yang berada di ruang kendali, dia pun langsung mengaktifkan mesin portal itu. Tapi di sini tiba-tiba saja, ya, tiba-tiba mesin itu pun meledak karena mesin itu belum stabil. Nah, karena ledakan itu juga membuat kota sebagian hancur karena ledakan gelombang itu. Lalu di tempat yang hancur itu, si Miles ini bertemu dengan Spider-Man, yang dimana Spider-Man ini terluka sangatlah parah. Nah, di sini Spider-Man ini dia pun menitipkan sebuah guber kepada si Miles, yang mana alat itu bisa menghentikan portal dimensi itu. Lalu gak lama kemudian, di sini datanglah si Kingpin, dan di sini Spider-Man ini menyuruh si Miles untuk segera meninggalkan tempat itu. Dan tapi naasnya, di sini Spider-Man ini dia pun terbunuh oleh si Kingpin. Lalu di sini si Miles yang sedang bersembunyi, dia juga ketahuan oleh si Prowler, dan dia pun langsung dikejar di sana. Nah, tapi untungnya saja, di sini si Miles ini berhasil kabur dari kejaran si Prowler. Lalu setelah kejadian itu, di sini si Miles ini merasa sangat panik dan ketakutan. Lalu dia ini memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Nah, sesampainya di sana, dia ini langsung memeluk ayahnya. Dan dia pun meminta izin kalau dia mau menginap 1 malam dan gak mau tidur di asrama. Can I sleep here tonight? Miles, it's a weeknight. You made a commitment. Lalu singkat cerita, keesokan harinya si Miles ini menghadiri pemakaman Spider-Man. Nah, setelah menghadiri pemakaman itu, di sini dia ini mencoba berlatih mengayun di atas gedung. Tapi di sini tiba-tiba saja, ya, tiba-tiba dia ini malah terjatuh di sana. Lalu singkat cerita, di malam harinya si Miles ini datang ke makam si Peter Parker. Dan saat dia diam di sana, tiba-tiba ada orang yang datang ke sana. Dan bang, ya di sini dia pun gak sengaja tiba-tiba mengeluarkan kekuatan listriknya. Dan ternyata orang yang datang itu adalah si Peter Parker. Nah, di sini mungkin kalian bingung, kok si Peter masih hidup? Terus yang mati itu siapa? Nah, jadi sebenarnya si Peter ini sudah mati. Jadi dia ini bisa masuk ke dunia lagi karena melalui ledakan portal itu. Nah, jadi semacam lorong waktu gitulah. Jadi yang zaman dulu bisa masuk ke sekarang, dan di masa depan juga bisa masuk ke sekarang. Seperti itu, paham? Oke, lanjut. Nah, di sini tiba-tiba juga penjaga makam itu pun datang. Dan di sini si Miles yang panik, dia pun mencoba untuk kabur sembari membawa si Peter yang masih pingsan.
Nah di sini si Peter yang masih pingsan, dia ini diikat oleh si Miles. Tapi pas dia tersadar, si Peter ini dengan mudahnya membuka ikatan itu. Lalu di sini dia ini mencoba untuk pergi dari tempat itu. Tapi pas dia mengeluarkan jarinya, tiba-tiba saja dia ini ngeglitch dan jatuh dari sana. Nah sedikit penjelasan lagi, biar kalian tidak bingung sama alur ceritanya gitu cuy. Nah kenapa si Peter ini bisa ngeglitch? Karena ya seperti yang sudah gua jelasin tadi, kalau dia adalah orang yang sudah mati dan masuk ke dunia lagi. Terus kalian juga lihat kenapa laba-laba yang menggigit si Miles tadi bisa ngeglitch. Itu juga sama, karena dia telah mati dan masuk ke dunia lagi. Nah sampai sini paham? Oke, intinya film ini tuh ada lorong waktu gitulah. Oke, kita masuk lagi ke ceritanya aja guys. Where's the collider? Brooklyn? I'm supposed to destroy it. Nah di sini si Peter ini, dia ini ingin balik lagi ke dimensinya. Dan dia pun langsung mengambil guber dari si Miles. Tapi pas dia melihatnya, ternyata guber itu sudah rusak. Nah lalu pada akhirnya, si Miles ini meminta si Peter buat ngajarin menjadi seorang Spider-Man. It's not. I'm not swinging to the Hudson Valley, Miles. Nah lalu keesokan harinya, mereka ini pergi ke Ackman, di mana tempat guber itu dibuat. Nah di sini mereka ini mencoba menyusup, melewati ventilasi udara. Lalu di sini si Peter ini mencoba mengakses komputer yang ada di sana. Tapi si Miles yang merupakan Spider-Man amatir, dia ini malah panik dan malah membuat kekacauan di sana. Nah karena hal itu juga, di sini si profesor ini menyadari kalau ada orang yang masuk ke ruangannya. Dan di sini si profesor juga sangatlah kaget karena melihat adanya Spider-Man. Tapi di sini tiba-tiba, bak! Ya ternyata profesor itu bukanlah si profesor, melainkan dia adalah Dr. Octopus, salah satu musuh Spider-Man. Lalu di sini si Peter ini menyuruh si Miles buat membawa kabur PC yang ada di sana. Tapi saat hendak kabur, dia ini gak sengaja menabrak seorang wanita. Dan ternyata orang itu adalah si Gwen. Lalu di sini aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan hingga pada akhirnya mereka ini berhasil kabur dari sana. Don't forget to follow through. Nah saat mereka kabur, lagi-lagi di sini si Peter ini ngeglitch. Dan hingga pada akhirnya membuat si Peter harus terjatuh. Dan ditambah sialnya lagi, PC yang mereka bawa tadi malah diambil oleh mereka. Tapi tak lama berselang, di sini juga tiba-tiba muncul Spider-Man yang berwarna putih. Dan dia pun langsung menghajar Dr. Octopus. Dan setelah pertarungan itu, di sini barulah terungkap. Dan ternyata Spider-Man itu adalah si Gwen dari universe yang berbeda, yaitu dari universe Spider-Man Gwen. Beginning one last. I like your haircut. You don't get to like my haircut. Nah di sini kemudian Dr. Otto ini menemui si Kingpin dan dia pun langsung memberitahu kalau portal dimensi sudah disempurnakan. Nah di sini Dr. Otto juga menambahkan kalau mereka harus membunuh seluruh Spider-Man agar mereka tidak lagi menjadi penghalang dalam rencananya. Lalu di sisi lain, si Miles ini pergi ke rumah si Baby May dan di sini dia pun langsung menunjukkan guber yang sudah rusak itu. Lalu di sini si Baby May ini mengajak mereka ke markas almarhum si Peter. Imagine it way smaller. Imagine a futon. Dan sampainya di sana, mereka ini bertemu dengan para Spider-Man dari universe-universe yang berbeda. Nah seperti Spider-Man Noir yang ala hitam putih, lalu juga ada Penny Parker dari anime, dan ada juga Spider-Man Pig dari Spider-Man kartun. Nah saat mereka berkumpul, lagi-lagi di sini mereka ini mengalami glitch karena berbeda universe, yaitu di universe si Miles. Nah lalu mereka ini berniat untuk kembali, dan mereka ini mengenalkan si Miles untuk mengambilkan mereka ke universe-nya masing-masing. Nah di sini pada akhirnya mereka ini menjadikan si Miles sebagai hostnya. Tapi di sini si Miles yang sadar kalau dia masih amatir, dia ini malah mengungkapkan kalau dia belum siap melakukan hal itu.
Nah, lalu di sini si Miles yang ngerasa dirinya tidak berguna, dia pun memutuskan untuk pergi dari situ dan akan menuju rumah pamannya. Nah, setibanya di sana, di sini si Miles tiba-tiba dibuat kaget dengan kedatangan si Prowler. Dan di sini juga si Miles ini tambah dibuat kaget karena ternyata si Prowler itu adalah pamannya. You know me, sir. Nah, di sini si Miles yang kaget, dia pun langsung kabur dari sana. Tapi si Prowler yang tahu kalau ada orang di situ, dia pun langsung mencoba mengejarnya. Nah, pada akhirnya di sini aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Dan sampai pada akhirnya di sini si Miles ini berhasil kabur dari si Prowler. I know the kid. He's got what it Lalu setelah kejadian itu, di sini si Miles ini pergi ke rumah si Baby May dan dia pun langsung menjelaskan kalau si Prowler adalah pamannya. Followed. No, Tapi saat pembicaraan itu berlangsung, tiba-tiba saja dia pun diserang oleh pasukan si Prowler. Dan disinilah pertarungan antara mereka pun terjadi. Lalu saat si Miles berhasil mengambil guber itu, di sini si Prowler ini melihatnya dan dia pun langsung mengincar si Miles. Lalu saat si Miles mulai terpojok, di sini dia pun langsung membuka topengnya. Dan si Prowler yang merupakan pamannya, dia juga sangatlah kaget kalau dia adalah si Miles. Lalu di sini si Kingpin ini menyuruhnya untuk membunuh si Miles. Tapi karena pamannya ini sangat menyayangi si Miles, dia ini memilih untuk membantah perintah si Kingpin. Dan di sini si Kingpin yang sangat emosi kepada si Prowler karena telah berani menentangnya, dia pun langsung menembak pamannya si Miles. Dan si Miles yang melihat itu, dia pun langsung membawa pamannya untuk pergi dari sana. Lalu di sini pamannya ini meminta maaf kepada si Miles, dan dia ini hanya ingin membuat si Miles berbangga. Lalu dia juga mengatakan kalau dia bakal selalu mendukung apa saja yang dipilih oleh si Miles. Dan dia juga bilang kalau si Miles harus terus melanjutkannya menjadi seorang Spider-Man. Lalu setelah percakapan itu, di sini hal yang membuat si Miles sedih pun terjadi, dan di mana pamannya ini mengembuskan napas terakhirnya. Lalu di sini si Miles ini pergi ke asramanya, dan di sini dia ini merasa sangat terpukul atas kehilangan pamannya. Lalu gak lama kemudian juga para Spider-Man ini datang ke situ, yang mana mereka ini bertujuan untuk menguatkan hati si Miles. For me, it was my father. Nah, setelah si Miles ini tenang, mereka ini kembali melanjutkan misinya. Tapi si Miles ini gak diajak karena mengingat hatinya ini masih belum stabil. Lalu gak lama kemudian, di sini ayahnya pun datang ke situ, yang mana ayahnya ini mengatakan kalau pamannya telah meninggal. Dan di sini ayahnya juga mengatakan kalau dia meminta maaf karena selama ini dia kurang memperhatikannya. Look, I know it don't know. It's amazing. It's why I push you, but I love you. Lalu di sini si Miles yang terharu, tiba-tiba saja dia pun bisa melepaskan ikatannya, dan dia pun akan pergi ke rumah si Baby May. Lalu sesampainya di sana, dia pun langsung mengambil kostum Spider-Man dan sedikit merubah warnanya. He won't. Nah, di sisi lain, para Spider-Man ini sudah sampai di portal dimensi. Dan saat si Peter akan memasukkan guber itu, tiba-tiba saja Dr. Octopus pun datang, dan mereka pun langsung menyerang mereka semua. Nah, saat si Peter mulai kewalahan, di sini datanglah si Miles dan bak. Ya, di sini pada akhirnya mereka ini bertarung di situ. Okay, I'll be right there.
Lalu hingga pada akhirnya juga mereka ini bisa dikalahkan oleh para Spider-Man. Nah di sini pada akhirnya juga si Miles ini berhasil menggunakan Goober itu dan membuka semua universe para Spider-Man. Lalu di sini pada akhirnya para Spider-Man ini akhirnya berpisah dengan si Miles. Tapi pas si Peter akan pergi dari situ, di sini tiba-tiba datanglah si Kingpin dan di sini dia pun langsung menyerang mereka semua. What are you doing? Peter, you gotta go home. This guy... Nah di sini si Peter yang melihat itu, dia pun memutuskan untuk tidak jadi pergi karena dia khawatir kalau si Miles tidak bisa mengalahkan si Kingpin. Namun di sini si Miles ini meyakinkan kalau dia bisa mengalahkan si Kingpin dan pada akhirnya si Peter ini pergi ke universe-nya. Dan disinilah pada akhirnya pertarungan antara si Miles dan si Kingpin pun terjadi. Dan saat pertarungan itu berlangsung, di sini si Kingpin ini melihat anak dan istrinya. Dan ternyata tujuan si Kingpin membuka portal itu hanya tujuan untuk menghidupkan kembali anak dan istrinya. Lalu di sini juga terlihat si Miles ini mulai kewalahan dan pas dia akan dibunuh, dia pun melihat ayahnya. Dan disitulah dia pun mulai bangkit dan langsung mengalahkan si Kingpin. Lalu singkat cerita, di sini si Kingpin pun telah kalah dan portal dimensi itu tiba-tiba hancur dan semua kekacauan berhasil dibebaskan oleh si Miles. Lalu di sisi lain, ayah si Miles ini sedang menangkap semua penjahat yang ada di sana. Dan tak lama dari situ juga, si Miles ini tiba-tiba menelpon. Dan kemudian dia pun meminta maaf. Dan kemudian juga mereka ini saling meminta maaf. Dan saat telepon itu selesai, di sini tiba-tiba saja si Miles ini ada di samping ayahnya. Dan dia pun langsung memeluk ayahnya. Lalu setelah itu, si Miles ini kembali pergi dan menunjukkan kalau si Kingpin sudah tertangkap. Lalu di sini para penduduk di sana pun sangatlah senang karena ada Spider-Man yang baru. Lalu setelah kejadian itu, hari-hari si Miles ini menjadi sangat berubah dan dia pun menjadi lebih akrab sama ayahnya. Dan pada akhirnya film pun tamat. Oke, gue dari tim Pengen Cerit dan seperti biasa, terima kasih.